Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Hamid Husain SPDI. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan aksi nyata diseminasi tentang budaya positif di SDN Jati Rahayu 3. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, keyakinan sekolah atau kelas, dan restitusi segitiga restitusi. Latar belakang yaitu penerapan budaya positif diharapkan menjadi pembiasaan baik pada murid sehingga menjadi karakter positif dan berbudi pekerti yang luhur. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat bersemayam bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman. Begitu juga seorang guru ketika ingin menjadikan peserta didik yang baik, maka harus ditanamkan karakter-karakter yang baik. Tujuannya adalah penerapan budaya positif diharapkan menjadi kebiasaan baik pada peserta didik sehingga menjadi karakter positif dan berbudi pekerti yang luhur. 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Tolak ukur peserta didik dapat membuat keyakinan kelas dengan tepat dan dapat mengimplementasikannya dengan baik sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Kemudian teman sejawat memahami pentingnya budaya positif di sekolah sehingga terjadi satu pemahaman dalam membuat kesepakatan di sekolah. Lini masa tindakan: yang pertama, kegiatan aksi nyata dalam melaporkan ke perangkat sekolah. Yang kedua, menyusun keyakinan kelas. Dan di minggu yang kedua itu melakukan diseminasi praktek baik kepada teman sejawat tentang penerapan budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan yang pertama dari kepala sekolah, rekan guru, dan tata usaha SDN Jati Rahayu 3, peserta didik SDN Jati Rahayu 3, dan perlengkapan dalam sebuah kegiatan. Hasil aksi nyata kegiatan budaya positif adalah kegiatan pembuatan keyakinan kelas bersama peserta didik. Ini menjadi praktek bersama dengan peserta didik di dalam merumuskan keyakinan kelas sehingga peserta didik dapat bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah dibuat secara bersama di kelas. Berikut dokumentasinya. Yang kedua yaitu kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif dengan teman sejawat dengan materi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, keyakinan sekolah atau kelas, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dan di sini ada beberapa dokumentasi terkait dengan diseminasi budaya positif bersama dengan teman sejawat, dan mereka sangat aktif dan ikut serta di dalam kegiatan tersebut. Dan nantinya di akhir dari presentasi ini akan ada video tentang diseminasi kegiatan budaya positif di SDN Jati Rahayu 3. Hal penting dalam menerapkan budaya positif adalah kolaborasi yang baik dengan semua warga sekolah. Baik, terima kasih banyak. Berikut pemaparan terkait dengan presentasi tentang budaya positif di sekolah kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, semoga bergerak dan bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihamdihi wa saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala SPD, dan juga yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian.
Bapak Agronomis sebagai calon guru penggerak, yaitu untuk melaksanakan presentasi aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dalam acara ini kita semua bisa mengambil manfaatnya dari apa yang nanti akan dipresentasikan oleh Bapak Hakim. Dan sebelumnya yang pertama adalah dari Bapak Aran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wal khatimin lima sabaqa haqqa qadrihi wa Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Rabbi. Alhamdulillah kita juga bisa bersama-sama dalam rangka tuntutan harapannya dalam kegiatan ini bukan hanya Pak Hamid yang program atau dalam proses mencapai menjadi guru penggerak, tetapi kita sebagai insan pendidik termasuk di dalamnya dalam menyikapi semua kebijakan-kebijakan ini. Dan terus terang aja Bapak gitu ya, selama ini terus terang aja ketinggalan informasi, ketinggalan pengetahuan, terutama masalah pendidikan yang ada di zaman sekarang ini yang serba didukung dengan IT. Dan terus terang itu Bapak selama ini dengan IT enggak begitu menggeluti, hanya sekedar bisa buka aja gitu untuk mengikuti, apalagi mengembangkan. Nah ini tentunya Bapak di sini mempunyai teman kerja yang benar-benar saling dukung. Nah pada kesempatan ini yang baik ini, mohon kepada Pak Hamid untuk ilmunya tularkan ke teman-teman. Dan kemarin juga untuk literasi dan organisasi UPI juga sudah mengikuti di kelas selama 3 hari. Nah, yang mendapatkan ilmu di luar atau pengetahuan di luar yang bagus kita terapkan di sekolah kita, insya Allah akan punya nilai plus. Kenapa anak sekarang ini pulang dari sekolah itu langsung cari saya anaknya apabila ada yang baru, ada misalnya kalau zaman kita dulu, kita zaman sekolah kita dikasih uang jajan, berangkat ke sekolah, pulang ke rumah, udah gitu aja. Kalau anak sekarang beda, nggak anaknya yang cerita, anaknya juga ditanya sama orang tuanya, tadi ngapain aja di sekolah, ilmunya apa, itu dapat apa, pasti begitu anak sekarang. Dan anak akan cerita. Nah untuk itu di sini rencananya mungkin Pak Hamid pengen presentasi tentang aksi nyata diseminasi budaya positif daripada masalah dalam membuka dan
tentang intinya. Ya untuk itu kami mohon Bapak Hamid semangat terus untuk program guru penggerak ini. Hambatan sih pasti ada, gitu. Cuman ya jangan terlalu di ini kesampingkan aja dulu. Biarin dalam hal ini dikatain ego, dikatain apa juga nggak apa-apa, maju terus. Ini kan kita juga dituju dalam menyukseskan program dinas pendidikan. Dalam hal ini bukan kemauan sendiri ya. Maju terus kami ya, insya Allah kita juga bisa ngasih keterangan kalau ada yang kirim-kirim di rumah. Dan dalam hal ini teman-teman semua yang tidak yang baru, ASN, kalau ada kesempatan pun. Dan Bapak juga mengingatkan besok tanggal yang 15 itu ada sosialisasi keberagaman. Ini dalam rangka meminimalisir adanya intoleransi di sekolah. Tapi kita ngikutin aja, yang penting hadir kan ada di sana, si ASN datang. Ya isinya sebenarnya apa? Semua guru kan. Ya, kalau kalian tidak tahu isi semua, jadi semua guru SD, SMP itu kan semua kalian di Saya kira itu agama. kalian itu ya. Iya. Ada Siap. ada nanti peserta itu ada. Dan yang begitu kita tolong diingetin yang lupa. Kalau besok ini dan ya dan dalam kegiatan ini juga Bapak mengingatkan bagi yang PNM yang mengalami kendala dapat berhubungan dengan urusan kepegawaian di PPR. Iya, untuk pokoknya PPK pegawaian. Dan Pak Dwi, terima kasih banget. Bapak boleh ditolong masyarakat Bapak Lancar Jaya Alhamdulillah. Dan untuk sementara ini sampai bulan kemudian di akhir liga full semua masuk. Kalau melihat peta dan kalau ada yang kesulitan jangan kalau bertanya seperti macam selalu di sini hari dinas nanti kalau dipandu kesulitan dalam pengisian komunikasi sekarang komunikasi pengisian buka PM aja Bapak bingung salah lagi ya Bapak udah di pengawas juga Bu, saya besok lah. Kenapa Bapak berani kaget begitu? Karena Bapak udah tahu memanfaatkan di sini. Ya, langsung pelan-pelan. Dan ini ya karena waktu ini lansia ada yang di kelas tidak bisa hadir semua karena ada yang di kelas ada yang apa yang ada. Dan terima kasih banget semua teman kita, saudara kita itu yang setiap minggu kita memberi senang ke orang lain itu ibadah.
Ya, sekarang cukup pamit. Silakan waktu dan tempat. Saya dari pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, terima kasih atas sambutannya. Insya Allah kita semua akan mendukung dalam draft dari Bapak Habib Husin SPD ya SPD. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa mengikuti jejak dari Pak Habib. Amin. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu saya silakan kepada calon guru gerak PGP Pak Habib, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih banget. Coba selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Diatangan SPD, mudah-mudahan saja sertifikat kesehatan, dan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, guru SD dan juga dan staf, dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin presentasi terkait dengan aksi nyata diskriminasi tentang budaya positif. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak itu saya ada materi tentang budaya positif yang nantinya akan direalisasikan atau diimplementasikan di dalam kegiatan sekolah kita sebagai wujud menanamkan profil belajar Pancasila pada anak kita. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita buka atau kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin sebelumnya ada yang pernah dengar tentang budaya positif? Apa sih budaya positif itu? Bapak Ibu guru? Pokoknya berkaitan dengan positif. Yang positif ya, yang positif pasti baik, universal atau kalimat-kalimat yang mendatangkan kebaikan buat diri kita dan buat orang lain. Nah, budaya positif ini nantinya ada beberapa macam yang perlunya nanti akan bisa kita realisasikan di dalam setiap kegiatan kita. Namun sebelum itu, sebelum materi kita explain terlebih dahulu ya, biar semangat ya. Kalau saya bilang cek, teman-teman semuanya tepuk tangan satu kali ya. Oke, siap semua ya? Oke. Kalau saya bilang cek, tepuk tangan satu kali. Siap. 1, 2, 3, cek. Oke, kita melatih konsentrasi dan kekompakan. Cek, 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 cek. Cek. Yang keras sama diketanya. Ya, kalau saya bilang bu, Bapak Ibu guru silakan bilang go. Bilang apa? Go. Oke, siap. 1, 2, 3, boom. Kalau tembak, mungkin go. Go. Yang biasa dikit yang dikit ya. Go. Sekarang ditembak tembak musuh. Boom. Sekarang saya kolaborasi antara cek dengan bu. Siap. Cek bu. Cek bu. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Oke, selanjutnya slide selanjutnya.
Oke, yuk senyum selama 30 detik. Nah, kali ini kita akan kasih briefing melatih dan menggerakkan badan kita. Silakan Mbak Ilham. Nah, silakan kalau semua boleh berdiri semuanya. Oke, di sini ada tayangan agar melatih diri kita biar bergerak, tangan kita, kaki kita semuanya biar lebih semangat lagi. Silakan semuanya mengikuti apa yang ada di depan. Ya. Oke. Yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol, dan yang ketujuh restitusi segitiga restitusi. Oke, selanjutnya. Oke, perubahan paradigma belajar. Nah, di dalam kurikulum merdeka, acuan kita itu adalah seorang tokoh pendidikan nasional yang bernama Ki Hajar Dewantara. Kemarin di 100 dulu juga saya tentang Ki Hajar Dewantara. Karena itu menjadi profil utama dalam penerapan kurikulum merdeka. Nah, Ki Hajar Dewantara ini merupakan sekolah sebagai
memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup di tanaman dan lain sebagainya, sehingga tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik dengan lancar melalui usaha-usaha dari petani tersebut. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah itu jadi lingkungan yang menyenangkan. Jadi kita harus berusaha memberikan kepada anak-anak agar anak-anak itu ketika datang ke sekolah bisa jiwanya menyenangkan. Kemudian menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dan dengan demikian, karakter murid akan tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, penerapan budaya positif diharapkan menjadi pembiasaan baik pada murid sehingga menjadi karakter positif dan berbudi pekerti luhur. Ya, jadi kita zaman tentara ini menginginkan seluruh pembelajaran pendidikan yang ada di Indonesia itu berjalan dengan baik, yang dimana anak-anak itu bisa menjadi merdeka di dalam melakukan pembelajarannya. Yang kedua, disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Nah, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Apa aja contohnya? Disiplin itu muncul dari motivasi internal yang kuat, menggali potensi diri menuju sebuah tujuan yang bermakna. Yang ketiga, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebaikan universal. Yang keempat, nilai kebaikan universal kita misalkan penerapan P5. Di dalam pendidikan kurikulum merdeka, kita harus menanamkan profil pelajar Pancasila. Apa aja? Profil pelajar Pancasila udah apa semuanya, teman-teman? Profil dulu. 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan di SD Generasi 3. Termasuk kalau seandainya di kelas juga, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pasti kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, ini bisa masuk kategori beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berpengalaman kritis. Nah, di awal ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa sih contohnya? Kira-kira ada yang tahu? Implementasi dari beriman, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin ada yang sudah merasakan. Kalau saya contohnya, kalau seandainya setiap hari Jumat itu ada pembiasaan sholat duha berjamaah. Nah, ini dalam rangka menanamkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang bisa memberikan contohnya dari mandiri atau dari yang lain-lainnya. Mungkin Badwi, Pak Tari, ada yang bisa? Atau biasanya kan kita selalu ini mandiri. Apa sih mandiri itu? Kalau kita memberikan kemandirian kepada anak-anak di dalam pembelajaran, contohnya apa? Anak-anak biasa tampil di depan kelas, itu mandiri ya. Apalagi anak-anak tampil dalam kegiatan, nah itu masuk dalam kemandirian. Berkebinekaan global, bergotong royong di dalam setiap pembelajaran. Kadang-kadang kita mengajarkan anak-anak untuk bersih-bersih atau untuk piket, itu masuk dalam kategori gotong royong. Kreatif, nah kreatif ini salah satu namanya adalah guru yang kreatif adalah guru yang bisa memberikan anak-anak itu bisa merdeka dan bisa mengembangkan anak-anak minat dan belajar. Contohnya apa? Ya mungkin ketika kita memberikan pilihan kepada anak-anak kita di dalam memilih S2, sehingga anak itu bisa menjadi kreatif dan berpengalaman. Itu benar. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas apa sih? Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan. Nah, kalau sekarang biasanya kita peraturan kelas. Kalau dulu kan kita biasanya nyebutnya peraturan kelas. Tapi di dalam kurikulum merdeka itu sudah diubah dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Karena kalau peraturan itu berada dalam satu arah dan biasanya buatnya itu hanya
misalnya guru atau siapa. Tapi kalau keyakinan kelas itu semuanya ikut terlibat, walaupun sebenarnya kita sudah mengimplementasikan, tapi hanya namanya saja. Nah, keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas yang ditetapkan secara sepihak atau hanya searah tanpa melibatkan siswa dalam penyusunan peraturan tersebut. Tapi kalau keyakinan kelas yang dibuat bersama, murid akan membuat murid merasa memiliki kelas tersebut. Hal ini akan meningkatkan motivasi belajar murid karena mereka merasa bertanggung jawab. Nah, untuk menjaga kelas mereka tetap nyaman dan kondusif untuk belajar, keyakinan kelas juga dapat membantu siswa untuk berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki rasa hormat terhadap orang lain. Apa sih keyakinan kelas atau sekolah itu? Berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Bagaimana caranya? Cara merumuskan keyakinan kelas atau guru. Yang pertama, meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Jadi kita memberikan gambaran, wahai anakku, wahai anak-anakku semua, betul itu. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu kalian tulis, kalian sebutkan ada beberapa macam metode ini ya. Kalau saya kemarin sudah membuat 2 kelas dapat. Caranya silakan anak-anak semua menulis keyakinan kelas yang kalian harapkan agar kalian di dalam kelas itu belajar dengan nyaman, dengan tenang, dengan tertib. Kalian tulis apapun yang kalian mau. Saya kasih satu-satu. Kemudian setelah tulis, kemudian dia di sini. Macam-macam tuh. Ada yang dilarang mencoret-coret, jangan berisi, jangan ngatain orang, ngerjain sekolah. Nah, itu kan masih umum. Atau meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Kemudian yang kedua, setelah mereka tulis, kalau pakai tulisannya, setelah mereka tulis, kemudian tulisannya itu kita lihat, kita cek, dan kita bahas, kita baca satu-satu, kemudian kita pilih nih. Misalnya menjaga kebersihan jadi 1, kemudian buang sampah pada tempatnya jadi 1. Berarti itu kan menjadi 1 item. Dan dari 1 item itu nanti kita buat kalimat-kalimat yang positif. Setelah mulai keyakinan kelas, mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif, kemudian menyepakati keyakinan kelas. Dan sekian banyak peraturan atau keyakinan kelas nanti dibuat seminimalis mungkin dan sebaik mungkin kalimat-kalimatnya. Jadi dirubah. Yang tadinya ada kalimat dilarang, kita ubah. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, berarti kita menjadi selalu membuang sampah atau menjaga kebersihan. Dilarang mengolok-olok temannya, dilarang ngatain nama orang tua, berarti kalimatnya harus kita ubah. Menghargai orang lain. Jadi mengubah kalimat-kalimat yang tadinya negatif menjadi kalimat positif. Gitu ya. Nah, ini contohnya keyakinan kelas. Saya melihat di kelas atas sudah ada tuh keyakinan kelas. Berarti sudah buat. Dan keyakinan kelas itu bagusnya, baiknya itu yang banyak-banyak. Jadi hanya beberapa item saja sehingga anak-anak itu bisa teringat harus menjaga kebersihan. Yang kedua, kalau datang tepat waktu berarti disiplin. Kalau misalnya harus mengerjakan PR di rumah, berarti harus dijaga adalah bertanggung jawab. Jadi kalimat-kalimat yang tadinya negatif itu kita ubah menjadi kalimat yang positif, sehingga keyakinan itu timbul dari diri setiap anak, sehingga anak itu bertanggung jawab terhadap keyakinan kelasnya. Sampai sini sudah paham tentang keyakinan kelas? Paham ya? Mudah-mudahan nanti bisa mengubah, jangan sampai nanti kita masih nempel itu peraturan kelas, padahal kita sudah menjadi kurikulum merdeka. Jadi berubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu adalah dibuat oleh anak-anak dan guru, kemudian kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Jadi anak-anak itu bisa melakukan sesuatu atau kita itu karena 3 poin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, makanya dia taat. Yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya pengen serius misalnya belajarnya anak-anak karena dia pengen dapat imbalan atau dapat hadiah atau agar tidak dihukum. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada setiap anak-anak. Jadi anak-anak melakukan sesuatu perbuatan apapun yang dilakukan agar perbuatan itu didasari dari dirinya sendiri, bukan karena takut, bukan karena takut hukum, bukan karena ingin dihargai, bukan karena ingin dapat piala atau penghargaan, tapi mereka melakukan sesuatu termotivasi karena dia ingin menghargai dirinya sendiri dan itu timbul dari dirinya sendiri. Nah, berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan kedisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal, dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Kalau misalnya anak-anak itu kita selalu beri imbalan, ayo sampai bagus, nanti kasih poin, kasih bintang, kasih apa macam, boleh, itu boleh, tapi tidak boleh terus menerus, harus tidak. Jangan sampai ketika anak-anak yang biasanya dapat poin kemudian nggak dapat poin, nanti dia malas, jadi motivasinya berkurang. Khawatir seperti itu, dan itu biasanya cenderung tidak akan bertahan lama. Nah, barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, tapi kepatuhan itu hanya sementara, dan kedisiplinan yang diterapkan tidak akan mengubah karakter siswa menjadi kuat. Kalau kita terus menggunakan poin yang satu yang kedua, maka karakter anak itu tidak akan terbentuk. Selanjutnya, yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan beberapa penelitian bahwa semua perilaku manusia itu pasti memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan peserta didik pasti memiliki alasan. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, misalnya kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, minum. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Jadi siswa itu butuh kasih sayang, dia pengen dia itu bisa diterima di kelasnya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu pengakuan dan akan kemampuannya. Yang keempat, kebebasan akan pilihannya. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Lanjut. Yang keenam, posisi kontrol. Posisi kontrol guru di sini ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Kira-kira yang bagus ya menurut teman-teman dari 5 posisi kontrol ini, guru itu yang bagus itu buat anak itu ada di posisi yang berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 3/5. Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Atau ada guru yang sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Itu masih ada sih sebenarnya, tapi zaman dahulu masih diterapkan ya. Tapi zaman sekarang sudah berbeda pada zaman. Kalau dulu masih zaman hukuman, asal ada yang telah dikit gitu kan. Dulu saya pernah sakit telah dikit cepat atau gantian PR dulu, orang dulu ceritanya begitu, tapi mereka biasa pada jadi karena di sini gitu sih. Nah, dari 5 posisi kontrol ini bagi setiap guru, mana yang terbaik yang harus kita berikan kepada setiap peserta didik kita. Lanjut. Nah, kita lihat di sini. Kalau seandainya penghukum, biasanya guru itu menghadapi penunjuk yang ini menyindir, yang namanya guru kamu ini berusaha, kamu ini gak menggunakan biasa bahasa ini. Nah, kemudian dikatakan kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Hasilnya apa? Kalau seandainya guru sebagai penghukum, biasanya hasilnya anak itu akan memberontak dan menyalahkan orang lain, dan dia berusaha berbohong agar dia tidak dihukum. Kemudian kaitannya untuk peletakan guru di luar dunia berkualitas, dan dampaknya adalah murid akan mengulangi kesalahan kalau kita menggunakan hukum.
Yang kedua, kalau seandainya anak bersalah, kemudian kita membuat anak itu merasa bersalah dengan cara apa? Aku seharusnya sudah tahu ya, ibu lolos sekali mengatakannya, ibu stres gara-gara kamu. Padahal ibu itu udah berusaha memberikan yang terbaik buat kamu, tapi kamu masih berbuat salah. Nah, ini membuat anak menjadi merasa bersalah. Hasilnya apa? Akan menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Kemudian kalau berkata maafkan saya, dan dampak pada murid merasa rendah itu. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Biasanya kalau guru sebagai teman dia menyebutkan alasan-alasan untuk murid-muridnya yang namanya CS. Ayo lakukan demi ibu, lakukanlah demi ibu, atau gimana demi bapak. Masa kamu tidak mau sih? Ingat tidak, ibu pernah membantu kamu. Ini contoh-contohnya aja ya. Nah, biasanya kalau kita menjadikan murid itu sebagai teman, anak itu akan ketergantungan kepada kita. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi semuanya ya, saya ada guru itu, saya dekat guru itu. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Kemudian hasilnya berdampaknya kalau seandainya murid itu tidak jadi teman. Yang pertama, murid itu akan jadi lemah, tidak mandiri dan terganggu. Yang keempat, sebagai pemantau. Saya masih sebagai pemantau. Kalau pemantau itu biasanya mengawasi ketika anak berbuat salah, dia berdirian, pokoknya ada hukuman. Ada konsekuensi yang diberikan, gitu ya. Apa peraturannya? Kamu tidak menggunakan, misalnya anak tidak menggunakan seragam, coba lihat di aturan. Biasanya itu oleh pemantau. Jadi aturan apa konsekuensinya? Apa hukumannya kalau meninggalkan, kalau tidak menggunakan seragam sekolah? Kemudian hasilnya menyelesaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi dari gurunya, jadi bebas tuh. Misalnya hari Senin karena diawasi ada upacara, mereka pakai pakaian lengkap. Tapi hari Selasa karena nggak ada ngawasi, udah bebas. Biasanya kalau guru sebagai pemantau, anak-anak akan terus seperti itu. Kemudian dampak pada murid apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi biasanya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Kalau anak murid bagus, tidak urusan. Kalau misalnya tidak bagus, tidak melakukan pendisiplinan, akan diberikan sanksi. Nah, yang terakhir adalah manajer. Biasanya kalau seandainya melakukan kesalahan, kalau dia seorang manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Ini anak berbuat salah. Misalnya anak telah datang ke sekolah. Yang dilakukan manajer itu pertama kali bukan kamu ini misalnya. Tapi yang dilakukan adalah dia bertanya terlebih dahulu. Pasti akhirnya punya alasan. Mengajukan pertanyaan, apa yang kita ini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Kemudian hasilnya apa? Akan menguatkan pribadi murid. Nanti ada selanjutnya. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, dampak pada murid apa? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Selanjutnya, nah dari 5 posisi kontrol tersebut, di antara 5 posisi kontrol tersebut sebaiknya selalu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, jadi kita harus berusaha memberikan yang terbaik kepada murid kita. Lihat alasannya apa? Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari setiap permasalahan tersebut. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi setiap dia melakukan kesalahan, jadi dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan dia mampu menyelesaikan masalah sendiri. Selanjutnya, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini ada yang pernah dengar segitiga restitusi sebelumnya? Belum ya? Oke, nah segitiga restitusi itu apa sih? Segitiga restitusi itu adalah tahapan dalam memberikan keyakinan kepada anak. Ketika anak berbuat salah, nih ada namanya restitusi. Jadi ada hukuman,
ada konsekuensi, yang ketiga itu ada restitusi. Jadi kalau di Undang-Undang Merdeka hukuman udah ini yang diaturkan itu adalah segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ketika ada hal yang salah, kita berusaha memanfaatkan 3 poin ini. Kayaknya kita sih sebenarnya sudah biasa melakukan hal ini. Kalau ada salah berantem pasti kita panggil kan, kita tanya. Menstabilkan identitas namanya dulu. Jangan langsung anak-anak kita marahin, tapi distabilkan dulu. Anak-anak dibuatnya kita ada dirinya dulu. Selanjutnya menstabilkan identitas, artinya dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ketika anak berbuat salah, kita arahkan anak itu agar tidak merasa bersalah terus-terusan. Tapi setelah bersalah itu, kita angkat potensi dirinya sehingga dia bersemangat lagi nantinya. Apa yang harus kita lakukan? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi dikenai itu tuh validasi. Jadi yang namanya manusia pasti punya salah. Manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini bahwa itu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Oke, sekarang kita menyelesaikan masalah. Bapak akan menyalahkan kalian karena kalau menyalahkan kalian nanti kalian akan lebih takut-takut. Kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, apa yang kedua? Validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan anak tersebut, yang kedua kita validasi itu tindakan yang salah. Biasanya kita juga validasi itu adanya di validasi di manajemen atau datang gitu kan ya. Tapi ternyata validasi itu harus diterapkan, bisa diterapkan ketika anak itu berbuat salah. Jadi validasi tindakan yang salah itu akan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Contohnya apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus menurut teman kamu kalau bisa terhadap. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk menunjukkan motivasi secara kristik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya apa? Tanya, apa nilai yang kita percaya di sekolah ini? Nilai apa yang tadi kita sepakati? Misalnya anak tidak mengerjakan PR. Kalau menanya keyakinan, kira-kira kalau di kelas kamu, keyakinan kelas kamu itu mengerjakan PR itu salah satu ciri-ciri yang sukses. Ya, menjadi orang yang sukses. Alasannya kenapa? Karena disiplin. Kalau seandainya orang yang suka mengerjakan PR, berarti dia termasuk menjadi orang yang disiplin atau bertanggung jawab. Ya. Kemudian yang keempat, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan jika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Selanjutnya, nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Terus nah, di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi. Jadi kalimat hari ini adalah restitusi. Jadi ada kalimat restitusi ini mungkin bahasa asing, tapi ini nantinya akan diimplementasikan di dalam kurikulum merdeka. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi kalau orang kita hukum, kemudian kita marah, biasanya anak itu kalau udah berbuat salah kita hukum, kita bagi-bagiin,
karena dia udah berbuat salah, dikasih hukuman yang berat, anak itu nggak mau bergaul lagi dengan teman-temannya, biasanya begitu. Makanya ada istilah restitusi. Bagaimana mengembalikan anak yang sudah berbuat salah itu menjadi anak yang sukses lagi, bangkit lagi, nggak mundur. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita bisa menggunakan restitusi ini apapun seketika kita bisa dan mampu melakukan restitusi tersebut. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi dia memecahkan masalah sesuai tanggung jawab dia. Berarti kalau seandainya kamu tidak mengerjakan PR, besok kamu harus mengerjakan PR tepat waktunya. Alasan kenapa? Karena malamnya saya begadang bermain game. Berarti besok kamu menembus agar kamu bisa mengerjakan PR di rumah, agar tidak bermain satu malam, tidur satu malam. Berarti kamu harus tidurnya dimajukan, jangan malam. Jadi ketika anak berbuat salah, dia memecahkan masalahnya sendiri dari dalam dirinya sendiri. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah dia berbuat salah, kita restitusi dengan 3 metode tadi. Nanti anak itu akan kembali itu dengan teman-temannya, berbaur dengan, sehingga dia tidak terkucilkan biasanya, tidak terkucilkan, kemudian tidak terbawa dalam pikirannya kalau dia udah salah, ya udah salah aja. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang coba ini ada beberapa pertanyaan. Ya, kita pilih kira-kira ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama nih, menyuruh murid mencatat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Sebenarnya penjelasannya apa? Oke, bisa nggak? Oke, menyuruh murid mencatat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 10 kali karena terlambat datang. Ya, ada terlambat ya, kemudian kita suruh tulis. Ya, kalau pribadi menurut saya ini hukuman Pak. Kenapa? Karena ada 100 kalinya itu Pak. Dan juga tidak ada validasi dulu, mungkin terlambat karena apa, cuma masuk ke peraturan. Jadi kalau kamu terlambat, ya kamu harus 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Ada lagi selain hukuman? Ada konsekuensi ada? Ada hukuman semua ya? Ya, jawabannya betul. Menyuruh mencatat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 10 kali karena terlambat datang. Berarti ini namanya hukuman. Kalian tetap keren. Pulpennya pulpen iPhone ya. Yang kedua, meminta murid push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan topi pada satu pelajaran. Apa? Kira-kira? Ini hukuman atau konsekuensi? Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan topi pada saat berpakaian. Kesian Pak, hukuman. Hukuman namanya. Hukuman nih. Kalau saya konsekuensi berarti kira-kira apa ini? Ya, beli topi. Oke. Topi apa? Pulpen. Jawabannya adalah jawabannya apa? Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan topi pada saat pelajaran. Konsekuensi. Ini namanya Konsekuensi. hukuman. Ya, meminta murid push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan topi pada saat belajar. Kalau konsekuensi, berarti kita lihat di aturan sekolah itu apa? Ketika tidak menggunakan
topi pada satu upacara atau seragam. Kasih poin. Berarti anak-anak misalnya nanti disuruh membeli makanan berikutnya atau diikutin aturan yang berada di sekolah. Oke, yang ketiga, meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini apa? Oke, alasannya kenapa? Karena kenapa saya jawab konsekuensi, karena siswa ini istilahnya memperbaiki apa yang sudah dia lakukan dan menurut dia salah, dan dia memperbaiki tindakannya sendiri atas tindakannya sendiri. Nah itu kenapa saya jawab konsekuensi, karena jangan mengganti kertas tugas dicoret-coret itu karena tindakan dia sendiri dan dia sadar itu salah, maka dari itu dia memperbaikinya dengan mengganti kertas temannya. Nah makanya saya berani bilang itu konsekuensi. Ngomongnya banyak banget 1000%. Betul, jawabannya konsekuensi ya, karena anak itu melakukan mengganti karena perbuatan dia sendiri, dia mencontohkan teman-temannya, ya dia harus ganti. Gitu. Jadi kalau saat ini kita maju, ini hadiah. Oke, selanjutnya yang nomor 4, meminta murid latih mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah hukuman karena tadi ulang dan telat pada sudah tidak ada peraturan dari sekolah, maka guru memberi hukuman dengan lari mengelilingi lapangan. Ini sama seperti saya Pak, saya kalau hukuman ini Pak, ini kalau menurut saya hukuman. Oke, betul. Jawabannya hukuman, tapi nanti harus dilihat ya, harus sesuai dengan aturan sekolah atau diberikan konsekuensi yang anak itu bisa. Kalau seandainya setiap kesalahan anak selalu kita berikan hukuman yang sifatnya fisik atau yang lain-lain, itu nanti punya efek tersendiri, gitu. Sehingga anak tidak akan mampu memperbaiki dirinya sendiri. Yang kelima, menyuruh murid latih mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut kepanjangan saat belajar di Pak. Ini apa? Tunjuk tangan. Apa yang dilihat? Bukan sekresi. Kenapa sekresi? Kalau menurut saya ini termasuk konsekuensi karena dia mendapat mandat dari dia apa ya? Terus, benar. Ya, dia termasuk konsekuensi karena memang dia terlambat datang di saat pembelajaran videokan itu menurut saya gak ada salahnya anak itu mendapat ini dari gurunya untuk lari ke lapangan. Oke, betul ya. Ya, ini jawabannya betul. Konsekuensi menyuruh murid latih mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut masa saat pembelajaran video. Alasannya kenapa? Karena satu arah dengan pembelajaran yang akan dia lakukan, yaitu pembelajaran olahraga. Pemanasan. Kebuni. Oke ya, jadi terkait dengan aturan-aturan yang ada di sekolah, ini ada hukuman, konsekuensi, yang ketiga itu ada restitusi. Jadi konsekuensi restitusi ini masih bisa kita lakukan. Hukuman juga sih sebenarnya masih bisa, tapi tidak setiap dan tidak selalu kesalahan anak kalau dia dihukum. Karena hukuman itu bahasanya berat banget, bukan biasa. Jadi pengadilan berikan hukuman. Oke? Terima kasih banyak.
Jadi saya hanya memberikan materinya, semoga ini menjadi pengalaman dan kita bisa mengetahui minimal oh ternyata seperti ini ya di guru merdeka. Ada yang namanya keyakinan kelas. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa praktekannya peraturan kelasnya dibawa menjadi keyakinan kelas. Kalau saya di PAI juga sudah membuat, apalagi di kelasnya masing-masing. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada yang bertanya? Saya Ya mungkin. izin Pak, beginian. Terima kasih Pak. Saya mau tanya Pak, ini kan kalau Bapak tadi menjelaskannya sebagai keyakinan kelas, bahasanya kemarin tadi apa peraturan ya. Jadi bahasanya diganti menjadi keyakinan kelas. Kalau kita menggunakan kesepakatan kelas, apakah sama? Sama. Boleh juga ya. Baik, itu aja Pak. Berarti udah langsung dijawab. Terima kasih Pak. Pulpen lagi. Oke, bagus. Ya, jadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas harus sama. Karena keyakinan kelas itu dimulai dari murid dan dari guru kita. Kesepakatan kelas itu ya setelah kita mendapatkan keyakinan, kita sepakat jadi semuanya dan mereka semua bertanggung jawab dari apa yang sudah dibuat. Ini itu aja. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu guru semua. Semoga kita semua tergerak bergerak dan saya berharap semoga nanti guru-guru di sini juga bisa ikut guru bergerak ya. Lalu Pak Toli semangat terus Bu Niskan semuanya Pak Aja ya yang bisa ikut guru bergerak sehingga kita bisa mengembangkan SDN yang kita hari 3 sama tahu suatu saat nanti SDN yang 3 itu menjadi model atau menjadi sekolah yang bertaraf mungkin sebukasi jadi terbaik atau nasional kalau mungkin kalau seandainya kita bisa mau tergerak dan bergerak lain. Oke, mungkin saya minta satu refleksi ya dari kegiatan kita. Ada yang punya refleksi? Refleksi? Ya, refleksi dari kegiatan kita hari ini ya. Terima kasih. Refleksi atau gimana? Oh iya. Ya, refleksi daripada budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan sikap-sikap hal-hal yang baik untuk dijadikan budaya di dalam kegiatan belajar dan mengajar selama yang ada di kerja SDN Negeri Radio 3. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke, mungkin ada lagi. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya, kerja positifnya. Ini budaya positif juga buat kita karena kita berkolaborasi. Kita nanti memberikan pembelajaran kepada anak, kita saling bertukar informasi. Yang terlebih maaf, bila yang terlebih berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua.